Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayuriani dengan NIM 2103050031. Mata kuliah Profesi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai monolog teks. Apa itu monolog teks? Oke, monolog teks adalah sebuah teks yang berisi narasi atau pembicaraan yang hanya melibatkan satu orang saja, tanpa adanya timbal balik antara komunikator dengan komunikan. Dalam seni pertunjukan, teks monolog biasanya dilakukan oleh seorang aktor yang berdiri sendirian di atas panggung sambil bercerita tentang hal apa saja tanpa melibatkan pemain lain. Contoh teks monolog dapat ditemukan dalam sebuah naskah drama, storytelling, stand-up comedy, dan pementasan teater. Oke, kita next selanjutnya. Sebelum itu, mari kita eh, tonton bersama-sama video monolog. Senyum itu yang selalu aku berikan kepada dunia ini. Senyum yang terukir indah di wajahku. Aku, aku capek harus berpura-pura bahwa aku baik-baik saja. Aku capek akan semua tuntutan orang lain terhadap diriku. Apa arti semua yang aku punya ini jika aku tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang selama ini aku cari? Aku capek. Gak akan ada gunanya kalau aku terus mengeluh di depan dan mati. Bisa, aku harus berubah. Aku harus berubah menjadi diriku sendiri. Aku akan berbicara semua yang ada di dalam hatiku. Ini waktunya aku untuk berubah jadi diriku sendiri. Oke, itu tadi video tentang salah satu contoh monolog teks, yaitu di sini sudah kita lihat tadi bahwa hanya ada satu pemeran yang berbicara tanpa adanya timbal balik. Kemudian, jadi monolog teks ini ada tiga, ada ciri-ciri, jenis, dan contohnya. Oke, kita langsung saja masuk ke ciri-ciri monolog teks. Nah, monolog teks ini, suatu teks dapat disebut monolog teks jika yang pertama, satu orang. Monolog hanya melibatkan satu orang yang berbicara, tanpa adanya interaksi apapun dengan orang lain. Yang kedua, kolaborasi. Pemikiran atau pendapat pembicara dapat dipadukan dengan kalimat atau dialog diam. Kemudian, ciri yang ketiga itu perencanaan. Monolog yang baik memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Kemudian, format. Monolog dapat terbentuk pidato, bercerita, atau jenis pertunjukan lainnya yang dilakukan sendirian tanpa adanya komunikan dan komunikator. Oke, selanjutnya. Nah, jenis monolog teks. Apa sih monolog teks naratif biografi? Nah, jenis teks ini itu menunjukkan dialog bercerita tentang kisah hidup seseorang. Berarti misalnya kita bercerita tentang Ibu kita Kartini ataupun tokoh-tokoh pahlawan ataupun semacamnya. Itu kita menceritakan kisah kembali atau flashback. Kemudian monolog fiksi berbasis karakter. Jenis monolog ini memberikan kebebasan pada narator untuk menceritakan berdasarkan gaya imajinatifnya. Jadi di sini tidak ada tokoh atau seseorang yang diceritakan, melainkan ini tuh pure dari hasil pikirannya sendiri. Kemudian topikal monolog. Jenis monolog ini membahas topik tertentu yang biasanya digunakan dalam acara talk show atau diskusi. Ini seperti acara-acara talk show, kemudian ada seseorang yang bercerita, kemudian ada audiens yang mendengarkannya. Seperti di berita-berita atau di TV-TV. Nanti kita kasih contohnya ya. Kemudian bercerita monolog.
bercerita monolog menampilkan narator yang menceritakan suatu kisah atau cerita. Ini tuh dia menceritakan kembali suatu kisah kayak Romeo and Juliet ataupun semacamnya. Jadi seperti storytelling. Kemudian monolog berbasis karakter biografi. Jenis monolog ini menampilkan karakter yang didasarkan pada kisah hidup seseorang. Hampir sama dengan topikal monolog naratif biografi tadi ya. Kemudian monolog berbasis karakter fiksi. Jenis monolog ini menampilkan karakter yang didasarkan pada imajinasi atau fiksi, seperti kartun dan semacamnya. Itu kita tampilkan. Ini tadi contoh topikal monolog. Setiap merayakan kemerdekaan sudah merdeka atau memang negara kita sudah merdeka, tapi apakah sebagai warga negara sudah benar-benar merdeka? Nah, itu tergantung siapa yang ditanya. Nah, itu tadi sedikit contoh topikal monolog. Dimana tadi kan sudah dijelaskan topikal monolog ini adalah monolog yang membahas topik tertentu. Nah, tadi kan Bapak tadi membahas tentang kemerdekaan. Kemudian kita lanjutkan. Monolog realistis. Nah, ini adalah yang paling sebuah keputusan, yaitu sebuah akhir dari kehidupan kita. Itu tadi contoh monolog realistis. Monolog ini kan tadi menceritakan tentang suatu kejadian yang realistis dan dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tonton tadi. Lanjut. Nah, ini contoh dari monolog bercerita. Warahmatullahi story. Spent time. There were two Hindu kingdoms. Slap. He named Banu Banungso. One. Slap by Dia tadi contoh dari bercerita monolog atau kita bisa sebut dengan storytelling tentang Roro Jonggrang. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini tentang monolog biografi. Raden Ajaka. Kan tentang monolog biografi, kita cukup di sini saja menontonnya. Tadi kan monolog biografi adalah jenis monolog yang menceritakan tentang sosok atau seseorang. Jadi di sini mbaknya menceritakan tentang R.A. Kartini. Kita lanjut. Nah, ini tentang monolog karakter fiksi. Suatu hari, dia yang kelaparan. Tapi dia berpikir yang bagus. Dia berteriak, "Wayang kecil, kecil, para buaya senang akan mendapat makan siang. Si kancil meminta para buaya untuk Nah, itu tadi
tadi contoh cuplikan dari monolog karakter fiksi, di mana kancil dan buaya yang diceritakan oleh sang komunikator bersifat fiksi dan tidak nyata. Oke, sekian materi dari saya. Setelah ini akan dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk membahas tentang teks monolog, kemudian membuat atau menceritakan kembali ceritanya bebas cerita apa, terus menceritakan kembali di depan kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.